Sobat Ocavala, selamat datang kembali di channel Nova Ocavala. Jangan lupa subscribe dan klik belnya. Terima kasih. Kali ini kita akan mengulas mengenai kenapa kucing bisa keguguran. Keguguran adalah kematian janin selama kehamilan. Kematian janin bisa terjadi kapan saja. Ini ada beberapa faktor kucing keguguran. Satu, keguguran yang terjadi di awal kehamilan, di mana embrio itu sering diserap kembali ke dalam tubuh induknya dan mungkin keguguran tidak terdeteksi. Atau satu atau lebih anak kucing dapat mengalami keguguran dan diserap kembali oleh tubuh induk, sementara anak kucing lainnya akan lahir secara normal jika dalam kandungannya ada lebih dari satu ekor. Ada kemungkinan selamat, ada yang selamat. Kedua, keguguran yang terjadi di akhir kehamilan. Keguguran ini dapat terjadi jika anak kucing lahir mati, baik sebelum tanggal lahir atau pada saat lahir. Ada juga janin yang mati dapat menjadi mumi di dalam rahim induknya. Hal ini pernah terjadi pada kucing di Nova Ocavala yang akibatnya harus diangkat sebelah rahim induk kucingnya. Mumifikasi ini terjadi ketika tubuh membentuk selaput pelindung di sekitar janin yang memungkinkan tetap terbungkus dan tertutup dinding di dalam rahim. Mumifikasi ini dapat terjadi infeksi dan berbahaya bagi induk betina dalam beberapa situasi. Penyebab keguguran pada kucing itu satu. Penyebab umum keguguran adalah infeksi yang bersifat virus atau bakteri atau parasit. Tapi sebagian besar keguguran kucing disebabkan oleh virus. Baik virus leukemia, virus panleukopenia, virus herpes yang menyebabkan demam pada kucing. Kedua, keguguran disebabkan oleh kelainan hormonal. Progesteron adalah hormon yang bertanggung jawab untuk menjaga kehamilan pada kucing. Rendahnya kadar hormon ini bisa menyebabkan keguguran. Kadar progesteron yang rendah dapat disebabkan oleh obat-obatan, faktor induknya bagaimana kondisinya, dan plasenta dapat menyebabkan kadar hormon tidak normal. Apa saja tanda-tanda keguguran pada kucing? 1. Pendarahan yang abnormal. Pendarahan abnormal atau keputihan yang bercampur dengan darah dan nanah. Atau pendarahan karena infeksi jamur. Jika ada darah di dalam rahim, beberapa anak kucing mungkin mati, sehingga membutuhkan bantuan dokter hewan agar anak kucing yang masih hidup dalam rahim bisa diselamatkan. Kedua, kemungkinan induk kucing mengalami demam. Ini terjadi karena kontraksi perut biasanya. Ketiga, mengalami keputihan yang tidak normal. Selama kehamilan itu mengalami keputihan yang tidak normal karena kucing mungkin menderita piometra atau sejenis infeksi rahim. Keempat, kucing sakit perut. Sakit perut selama kehamilan ini adalah tanda bahwa ada yang salah dengan kehamilan kucing. Juga bisa pendarahan akibatnya. Kelima, jaringan plasenta gelap. Jika di USG, jaringan plasenta atau janin yang berdarah dapat terdeteksi dengan warna gelap kalau di USG. Ini berarti anak kucing diracun dan mati sehingga warnanya gelap dan harus segera dikeluarkan karena membahayakan kesehatan induknya. Keenam, induk kucing mengalami panas tinggi. Ketujuh, jika menemukan selubung jaringan tubuh yang lembab, berdarah, berlendir, kucing mungkin mengalami keguguran. Jadi sudah ada keluar lah dari vaginanya. Kedelapan,
kontraksi terlalu lama, lebih dari 1 jam. Satu kucing 1 jam, satu kucing 1 jam, itu kemungkinan kucing bayi di dalam perutnya sudah mati. Kesembilan, induk kucing gelisah dan perilakunya berubah selama kehamilan. Mungkin kucing menderita eklamsia karena berkurangnya jumlah kalsium di dalam darah. Eklamsia ini dapat berlangsung beberapa menit atau beberapa jam, membuat kucing tidak dapat berdiri, kejang-kejang, sulit bernafas. Ini dapat menyebabkan bayi jatuh dalam kandungan sebelum lahir, jadi lepas dari kandungan di dalam perutnya. 10. Vaginanya berbau busuk. Ini banyak sebab. Salah satunya anak kucing sudah mati di dalam rahim dan mengeluarkan bau busuk. 11. Penyerapan janin. Umumnya pada tahap awal kehamilan, kucing yang artinya janin diserap oleh tubuh induknya. Ke-12, induk kucing lahir prematur atau belum waktunya. Setelah keguguran terjadi, disarankan untuk mencari tahu penyebabnya. Biasanya dokter hewan melakukan tes darah pada induk kucing atau tes cairan yang di dalam vagina kucing. Jangan lupa jika induk kucing kita mengalami keguguran, cek ke dokter hewan kondisi dalam perutnya, dalam rahimnya. Dikhawatirkan ada sisa yang tertinggal. Seperti di manusia itu dikuret, jadi kucing juga bisa dikuret, dibersihkan rahimnya. Cara merawat kucing yang sudah keguguran itu, jika kucing selama hamil mengalami demam, ada infeksi, biasanya diobati dengan antibiotik yang disuntikan oleh dokter untuk mencegah komplikasi medis yang lebih parah pada induk kucing. Atau jika diduga ada ketidakseimbangan hormon, biasanya dokter hewan akan memberi suplemen progesteron. Kesimpulannya, jika kucing kita mengalami keguguran atau jika dicurigai kucing mengalami keguguran, segera bawa ke dokter hewan untuk di USG untuk melihat apakah janinnya hidup atau mati. Jadi untuk menentukan penyebab keguguran dapat menjadi pengalaman untuk kita, agar jika induk akan hamil lagi di masa depan akan lebih sehat dan lebih baik kondisinya. Saya membuat ulasan tentang kenapa kucing bisa keguguran karena beberapa kali pernah dialami oleh Nocah Falah dan bagaimana cara menanganinya. Semoga sobat-sobat Nocah Falah kucing-kucingnya tidak mengalami hal ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi.